Jumpa lagi dari BTV, jumpa lagi di Tajam. Iya, banyak yang bertanya sebenarnya apa sih yang penting dipertimbangkan kalau kita lagi milih smartphone atau laptop. Oke, dalam Tajam atau Tanya Jawab Mantap kali ini kami akan mencoba menjawab pertanyaan yang sebenarnya ini sangat mendasar. Apa yang paling penting dan mendasar dalam memilih gadget atau produk teknologi? Jawabannya sebenarnya ntar sederhana, tapi arti di balik jawaban tersebut yang benar-benar perlu dipahami. Ya, setiap kali mau beli produk teknologi dan bertanya ke sana sini atau nonton review atau bahkan lihat kolom komentar tiap review, kita sering banget nemuin saran-saran seperti ya, ada yang bilang ya, kalau ngikutin teknologi nggak akan ada habisnya, sesuaikan dengan kebutuhan aja. Atau ada yang bilang bahwa upgrade itu penting, setiap jangka waktu tertentu ya harus upgrade. Ada juga yang bilang beli yang langsung kelas atas aja, pasti puas untuk jangka waktu yang lama. Ada juga yang bilang nggak perlu beli mahal-mahal, kelas menengah gitu ya, itu udah oke. Ngapain buang-buang duit? Nah, kami langsung to the point ya. Sebenarnya jawaban dari pertanyaan apa yang paling penting dan mendasar dalam memilih produk teknologi adalah yang paling penting adalah kebutuhan kita itu terpenuhi. Udah, sederhana. Tapi simak dulu apa artinya ini, karena terlalu banyak orang yang tidak memahami arti kalimat tersebut. Karena masalah konsumen paling umum adalah kurang memahami kebutuhannya sendiri. Ya, pertama-tama ada kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Lalu ada kebutuhan lain yang mendasar bergantung di status kita. Statusnya bisa berkeluarga gitu. Ada kebutuhan mendasar untuk semua anggota keluarga, anak sekolah, dan lain-lain. Single, ya mungkin bahkan ada kebutuhan untuk nikah ya. Penuhi dulu kebutuhan yang lebih mendasar di luar perangkat yang akan kita beli ini. Nah, kan dikatakan tadi sesuai kebutuhan. Jadi jelas ya, berdasarkan kebutuhan artinya kebutuhan kita tuh terpenuhi semuanya. Jangan cuma satu aja. Jangan sampai uang kita total ada 10 juta misalnya ya, yang 9,5 juta dipakai buat beli gadget. Ya untuk kebutuhan bulanan nanti pakainya apa? Ya enggak? Nah setelah kebutuhan mendasar terpenuhi, masuklah kita kepada kebutuhan terhadap perangkat pendukung kehidupan kita. Gadget dan perangkat teknologi itu adalah salah satunya ya. Nah di sini kita wajib mengetahui kebutuhan spesifik kita itu seperti apa. Ingat di garis bawahi, mengetahui kebutuhan spesifik kita sendiri. Hal yang sulit kami jawab itu biasanya pertanyaan yang nggak spesifik. Contohnya nih ya, saya butuh laptop untuk anak sekolah, yang bagus yang mana? Ini susah buat dijawab karena kita nggak tahu apa sih kebutuhan anak sekolah itu. Dan lebih spesifik lagi, apa kebutuhan anak sekolah yang bertanya tadi itu? Anak sekolah bisa aja hanya diberi dana 2-3 juta sama orang tuanya, ya karena dananya emang cuma ada segitu. Tapi anak sekolah juga ada yang dapat dana mungkin 7-10 juta rupiah oleh orang tuanya dengan asumsi bahwa laptop itu akan dipakai mungkin 4-5 tahun dan mendukung perkembangan anaknya. Apalah artinya tabungan senilai 1-3 bulan gaji itu kalau untuk mendukung perkembangan anak, ya kan? Nah, lalu anak sekolah itu bisa butuh laptop yang baterainya super awet karena mungkin laptopnya dipakai di sekolah tapi colokannya rebutan, bisa jadi ya. Anak sekolah juga bisa butuh laptop yang hanya dipakai di rumah aja karena di sekolah emang nggak perlu bawa laptop. Nah itu beda dong, bisa nyolok listrik terus di rumah kan. Anak sekolah bisa butuh laptop yang kuat untuk bisa sampai ngedit segala, ngedit video misalnya ya. Karena mungkin itu skill yang mau dikembangkan dia sejak dini. Kan banyak anak-anak yang bilang katanya saya mau jadi YouTuber, ya kan? Harus bisa ngedit video dong. Nah, anak sekolah itu juga bisa butuh laptop yang layarnya ekstra lebar karena sukanya kalau layarnya lebih besar. Tapi anak sekolah juga bisa butuh laptop dengan bodi kecil, mungkin yang layarnya 10-11 inci supaya gampang masuk dalam tas, gampang dibawa-bawa untuk pulang pergi ke sekolah. Bisa jadi. Dan daftar kebutuhan-kebutuhan spesifik itu akan panjang sekali. Belum lagi kita bicara sekolahnya sekolah apa, ya kan? Nah, siapa yang tahu kebutuhan ini sebetulnya? Ya anak dan seharusnya orang tuanya juga. Bukan toko, bahkan bukan reviewer, bukan. Oke, mari kita contoh hal yang lain lagi ya. Banyaknya juga nanya kami itu ya, misalnya laptop untuk pekerjaan kantoran yang bagus dengan harga 8 jutaan dong, apa bang gitu. Di sini kami nggak tahu apa yang dikerjakan oleh si kantor, kita nggak tahu. Apa pekerjaan orang yang mau menggunakannya? Apa preferensi si pengguna? Dan yang parah lagi, semua pertanyaan ini akan mengarah ke apakah harga 8 jutaan tadi itu memang bisa memenuhi kebutuhan yang dimaksud?
Kalau kantornya ternyata mau buka divisi animasi 3D yang baru, ya tentunya 8 jutaan tidak mencukupi. Hei, kalian jangan ketawa dulu. Mungkin yang ketawa, ya nggak mungkin lah bang, kalau misalnya mau buka divisi animasi 3D ya pasti udah siap dana puluhan juta. Nggak juga, banyak yang nggak siap karena tidak cek kebutuhannya seperti apa. Nah, untuk smartphone, pertanyaannya sering begini, apa sih smartphone yang terbaik buat saya di harga 3 jutaan? Tapi saat kami berikan yang cenderung balance di harga segitu ya, nanti bilangnya gini, tapi gamingnya kenceng nggak? Nah, seharusnya ini jadi syarat dari awal dong. Ngomong dong dari awal, saya butuh smartphone 3-4 juta dengan fokus ke kemampuan gaming. Nah, nanti syaratnya keluar tuh yang spesifik buat gaming. Tapi udah kayak gini pun kadang masih salah. Kadang setelah dikasih saran masih nambah lagi. Iya sih bang, tapi kalau dengan brand yang ini ada nggak? Ternyata ada kebutuhan untuk punya brand tertentu. Itu juga kebutuhan. Kalau rasa hati kita nyamannya pakai brand tertentu, itu nggak ada yang salah. Namanya juga kebutuhan ya. Sama seperti kalau ada yang bilang saya mau pakai PC saya pakai yang AMD. Apapun alasannya, itu nggak salah. Tapi ini juga berarti kalau yang dibilang PC saya pokoknya maunya pakai Intel karena sukanya Intel, itu pun nggak salah. Kan kebutuhannya adalah mau pakai brand tertentu. Kalau kebutuhannya adalah performa, nah baru kita cek performa untuk aplikasi yang dibutuhkan itu cocoknya pakai prosesor yang mana ya. Kalau kebutuhannya adalah pakai brand tertentu, ya artinya selama brand itu dipakai, kebutuhannya sudah terpenuhi. Yang jadi masalah nanti saat brand tertentu itu tidak bisa memenuhi kebutuhannya yang lain. Misalnya kebutuhannya terhadap performa tadi. Nah itu jadi masalah ya. Nah contohnya kalau saya sukanya brandnya Nike misalnya, tapi butuhnya laptop. Nggak ada laptop Nike kan? Paling nggak belum ada lah ya. Nah mungkin ini jadi penyebab adanya kolaborasi antara brand ya. Iya bisa jadi kayak begitu. Nah lalu bagaimana kita bisa lebih spesifik memahami kebutuhan kita? Ini sederhana kok sebenarnya. Pelajari pola penggunaan yang kita inginkan atau butuhkan dan jujur terhadap apa yang kita butuhkan. Pelajari apa sih aplikasi dan software yang akan dipakai. Kalau kita nggak tahu atau belum tahu, tanyakan pada yang sudah pernah melakukan pekerjaan tersebut. Lalu pelajari apa yang sebenarnya kita lakukan dengan gadget kita, ya. Jadi tanyalah. Kalau misalnya sekolah ya tanya sama seniornya, tanya sama yang udah pernah sekolah di situ, tanya di forum, tanya di mana-mana bisa. Lalu pelajari kita sendiri tuh pakai gadget itu seperti apa. Oke, saya kasih contoh dari sisi pribadi saya aja nih. Mungkin yang sering nonton live saya udah sering denger juga ya. Untuk smartphone, saya akan butuh yang kameranya bagus dan sigap tentunya. Dan dalam kondisi normal, saya udah cukup sering liputan ke luar negeri untuk ketemu dengan teknologi yang baru. Ini berarti kameranya harus bagus dan siap dipakai untuk merekam foto dan video. Dan kemampuan selularnya harus terbuka untuk semua band internasional. Jadi mau pindah ke negara manapun, asal SIM cardnya oke, roamingnya oke, udah pasti jalan. Itu ya. Ini membuat saya jadi wajib pakai smartphone kelas flagship karena biasanya kelas flagship itu kameranya bagus, videonya bagus, dan bandnya terbuka. Ini udah pernah kejadian, ada temen yang bawa kelas entry atau kelas mid ke Amerika. Sampai di Amerika dipasangin kartu SIM lokal dan nggak hidup, nggak nyambung. Kenapa? Karena tidak kompatibel dengan band lokal di Amerika. Jadi mau nggak mau harus pakai yang flagship supaya fleksibel. Nah kalau saya lanjutin lagi, hasil videonya itu bisa jadi saya edit sendiri dan kadang juga dilempar sebagian untuk diedit ke tim yang ada di Jakarta atau di Indonesia. Karena tim semua menggunakan Adobe Premiere dengan komputer berbasis Windows, kalau saya pakai file berbasis MOV seperti yang dilakukan di iPhone ya, nah ini akan menambah ekstra kerumitan pada proses kerja. Jadi pilihannya jatuhnya ke Android. Sementara itu untuk flagship Android secara umum yang memiliki kemampuan perekaman video kelas atas dan tersedia resmi di Indonesia biasanya memang flagshipnya Samsung. Jadi salah satu dari beberapa smartphone harian saya yang saya jadikan andalan pasti ada flagshipnya Samsung di situ. Mahal dong ya? Enggak juga, kita udah pernah bahas soal mahal murah. Karena saya menghitung yang satu ini sebagai alat kerja yang membantu memberikan penghasilan, bukan sebagai penghias tangan untuk adu pamor dengan orang lain. Kasarnya gini deh, ojek pun akan membeli motor yang harganya belasan juta untuk kerja, ya kan? Nah, untuk setiap orang pola kerjanya bisa berbeda, preferensinya bisa berbeda. Akan ada yang bilang, pakai aja kamera mirrorless, lalu HP-nya pakai yang biasa aja, bisa kan? Lebih irit, lebih keren. Oke.
Saya pribadi tapi akan punya masalah dengan low back pain. Itu emang saya udah pernah bahas juga di review kursi waktu itu ya. Nah, di mana ini membuat saya tidak disarankan untuk memanggul atau membawa banyak barang. Nah, kalau liputan saya kejar kanan kiri lari sana sini harus bawa seperangkat kamera plus smartphone juga dan kemungkinan sebuah laptop untuk transfer data, itu akan kurang baik buat kesehatan punggung saya. Ingat, perhatikan semua kebutuhan kita sampai detail-detailnya. Nah, lalu bagaimana nih? Kalau ada kebutuhan yang sama seperti saya, tapi dananya nggak nyampe, ya mudah, kompromi. Ada beberapa smartphone di kelas menengah yang kemampuan perekaman videonya bagus, tapi harganya memang tidak setinggi Samsung kelas flagship. Nah, itu sebabnya kami membuatkan pengujian hasil kamera ala vlogging di setiap review smartphone, ya kan? Gitu. Nah, kalau untuk laptop, ya sesuaikan dengan pekerjaannya dan ya jujur ya. Karena kalau ada kebutuhan untuk gaming AAA atau mainkan gaming kelas atas, ya mau nggak mau harus incar laptop gaming. Itu juga kebutuhan loh. Itu kebutuhan untuk bersenang-senang atau rekreasi. Kan nggak semua orang rekreasinya harus keluar rumah. Jadi kembalikan ke kebutuhan. Tapi setiap orang akan punya banyak kebutuhan yang spesifik. Nah, ini yang akan membuat kita seharusnya tidak mengecilkan atau merendahkan mereka yang mencari berdasarkan brand misalnya. Mungkin ada juga kebutuhan spesifik pada dirinya yang hanya ada di brand itu. Yang butuh Knox misalnya akan cari Samsung. Ya adanya cuma di Samsung. Yang butuh IG Live terbaik carinya iPhone kan? Iya benar. Sementara yang mungkin butuh garansi accidental damage protection 3 tahun full akan cari laptop Lenovo karena sampai dengan video ini dibuat ya baru itu yang punya gitu ya. Itu namanya kebutuhan secara spesifik. Nggak perlu merendahkan yang mencari laptop flagship seakan mereka sedang buang-buang uang. Itu uang mereka loh. Nggak perlu merendahkan mereka yang mencari smartphone flagship seakan mereka sedang buang-buang uang. Itu uang mereka loh. Dan sangat besar kemampuan bahwa mereka sedang berusaha memenuhi kebutuhannya. Abang paling mereka butuhnya buat pamer doang. Nah loh sebentar, itu kebutuhan juga ya. Apakah kita pakai baju yang bersih dan rapi itu bukan untuk kebutuhan penampilan juga? Pada level tertentu, gadget yang digunakan seorang akan menjadi semacam jaminan atau setidaknya bukti kecil bagi mitra kerjanya bahwa orang yang saya ajak partneran ini cukup mampu beli gadget kelas atas. Berarti usahanya cukup sukses. Pasti banyak yang happy dengan pekerjaan dia. Artinya pekerjaannya harusnya oke nih hasil kerjanya nih. Jadi kalau kerja sama-sama dia, oke dong harusnya. Nah, itu membuat dia jadi sebuah kebutuhan bukan? Di sisi lain, juga jangan terlalu buru-buru merendahkan smartphone atau gadget yang terkesan entry level banget. Smartphone kelas 1 sampai 2 jutaan yang gaming aja nggak bisa Genshin Impact misalnya ya. Bukan berarti nggak ada yang butuh loh. Orang tua yang mau memberikan anaknya gadget pertama mungkin akan merasa butuh gadget yang mendukung proses berkembangnya anak, tapi tidak mau membuat anaknya tergila-gila buang waktu main game tanpa arah. Ya kan? Jadi ada gunanya. Lalu misalnya Chromebook atau laptop murah 2-3 jutaan memang nggak bisa diajak main Dota 2 atau PUBG, nggak mungkin ya. Tapi terbukti sukses memenuhi kebutuhan di sektor pendidikan, bahkan untuk negara maju. Belum lagi dia punya kemampuan manageability yang membuat orang tua mudah mengatur penggunaannya. Ya penggunaan oleh anak maksudnya ya. Itu semua dibutuhkan oleh jutaan orang, jadi jangan direndahkan juga. Oke, kembali ke arah memahami kebutuhan tadi, pelajari apa kebutuhan kita dan pertanyakan apa yang perlu digunakan untuk kebutuhan kita. Jangan buru-buru menyimpulkan tipe produk karena ini yang sering membuat konsumen jadi salah beli. Dan yang terakhir, jangan mudah percaya dengan komentar orang lain yang terlalu terkesan melakukan generalisasi. Itu banyak tuh ya, di kolom komentar tiap review kami banyak tuh. Sesuaikan dengan kebutuhan sendiri aja. Tapi jangan terkejut kalau ternyata kebutuhan kita itu sebenarnya bisa membuat kita jadi harus membeli yang harganya di atas dana yang diperkirakan. Sering terjadi bahwa mending kita keluar dana ekstra untuk memenuhi kebutuhan kita ketimbang salah beli barang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan kita. Beli laptop 6-7 juta, tadinya dipikir buat video editing dan bisa gaming. Jadinya tiba-tiba kecewa. Lalu berakhir dengan kita jual lagi laptopnya, tentunya harga lebih murahnya dijualnya ya. Lalu beli lagi laptop gaming yang mungkin 11-14 juta. Waktu terbuang, ada selisih harga saat jual beli. Apa nggak mendingan beli yang 11-14 juta dari awal aja? Oke, jadi pada akhirnya sesuaikan dengan kebutuhan. Masalahnya mungkin masalah berikutnya nanti adalah saat udah paham tentang kebutuhannya ya, dan akan muncul banyak pilihan. Nah, bagaimana menentukan pilihan yang terbaik?
Nah, untuk itulah kami para reviewer hadir dan menyajikan review dengan detail yang lumayan banyak. Tujuannya agar yang menontonnya bisa memahami apakah produk ini sudah sesuai dengan kebutuhan saya atau belum. Oke, sampai sini dulu untuk segmen tajam kali ini. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang lain silakan taruh di kolom komentar. Nanti akan kita pertimbangkan untuk dijawab di segmen tajam berikutnya. Saya Didi Irfan, Jaga TV TV.